Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Ramaniar, STMT. Selamat malam kawan-kawan yang hadir pada saat ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan saya sendiri, Radio Biswar Lumen Tobing, dan kawan saya Edo Nulina Manik, Riko Putra Ananta Tarigan, Kevin Ferdinand Tamba, Muhammad Rido Remina Silitonga, dan Ilham Alhayan. Judul kami pada hari ini yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Di sini kami akan bergantian membacakan hasil presentasi kami. Silakan Bang. Baik, terima kasih buat Bang Freddy. Saya akan membacakan dari topik pertama yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Pemanfaatan tenaga surya di kehidupan. Pembangkit listrik tenaga panas matahari. Kaca-kaca besar mengkonsentrasikan cahaya matahari ke satu garis atau titik. Panas yang dihasilkan digunakan untuk menghasilkan uap panas. Panasnya, tekanan uap panas yang tinggi digunakan untuk menjalankan turbin yang menghasilkan listrik. Di wilayah yang disinari matahari, pembangkit listrik tenaga matahari dapat menjamin pembagian besar produksi listrik. Pemanasan dan pendinginan tenaga matahari. Teknologi tenaga panas matahari yang ada di pasar saat ini sangat efisien dan bisa diandalkan. Saat ini pasar menyediakan tenaga matahari untuk aplikasi dengan cukup cakupan luas. Dari pemanasan domestik dan pemanasan ruangan di perumahan dan gedung-gedung komersial, sampai pemanasan kolam renang, tenaga matahari pendingin, proses pemanasan industri, dan memproses air menjadi air tawar. Saya serahkan kepada moderator Bang Freddy. Baik, terima kasih. Untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh Kak Remina Silitonga. Komponen rancangan pembangkit listrik tenaga surya. 1. Panas surya. Panas surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Sel surya sendiri terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Umumnya sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor, metal, antireflektif, dan strip konduktor metal. 2. Solar Charger Controller. Solar Charger Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Kelebihan voltage dari panel surya atau solar cell, kelebihan voltage dan pengisian akan mengurangi umur baterai. Demikian akan dilanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Remina. Untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh Bang Riko Tarigan. Terima kasih. Yang ketiga, baterai. Baterai merupakan salah satu komponen terpenting juga dalam PLTS off-grid. Karena PLTS off-grid ini tidak terhubung ke PLN, maka baterailah
yang akan digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan modul Baik. surya di siang hari. Baterai yang umum digunakan pada PLTS off-grid adalah baterai lead-acid. Baterai lead-acid banyak digunakan karena baterai tersebut tahan lama, mudah dalam penggunaannya, lebih aman, dan harganya relatif lebih murah daripada baterai yang lainnya. Yang keempat, solar inverter. Solar inverter merupakan salah satu komponen utama pada sistem PLTS agar dapat menghasilkan daya yang dapat dikonsumsi oleh beban-beban yang ada. Solar inverter berperan untuk mengubah energi listrik DC yang intermittent dari PLTS menjadi AC untuk disuplai ke arah beban. Hal ini menjadikan solar inverter beserta sistem kendali untuk menghasilkan AC yang diinginkan merupakan hal yang esensial pada sistem PLTS. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh Bang Ilham. Baik, saya lanjutkan. Kemudian dari manfaat tenaga surya yang diserap bumi adalah sebanyak 120.000 terawatt. Pada prinsipnya, tenaga surya sebagai pembangkit listrik dengan dua cara. Satu, produksi uap dengan ladang cermin yang digunakan untuk menggerakkan turbin atau pembangkit listrik tenaga surya berskala besar. Mengubah sinar matahari menjadi energi listrik menggunakan fotovoltaik atau pembangkit listrik tenaga surya berskala kecil. Prinsip dasar, sel surya atau fotovoltaik adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Dibuat pertama kali pada tahun 1880 oleh Charles Fritz. Pembangkit listrik tenaga surya tipe fotovoltaik adalah pembangkit listrik yang menggunakan perbedaan tegangan akibat efek fotoelektrik untuk menghasilkan listrik. Solar panel terdiri dari 3 lapisan. Lapisan panel P di bagian atas, lapisan pembatas di tengah, dan lapisan panel N di bagian bawah. Efek fotoelektrik adalah di mana sinar matahari menyebabkan elektron di lapisan panel P terlepas, sehingga ini menyebabkan proton mengalir ke lapisan panel N di bagian bawah dan perpindahan arus proton ini adalah arus listrik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide yang berikut ini bisa dibacakan oleh Bang Kevin Tamba. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Cara menghitung kebutuhan PLTS skala rumahan. Membuat pendataan daya listrik. Pendataan daya listrik yang digunakan setiap harinya dari tabel di samping dapat diketahui jika total penggunaan daya listrik setiap harinya sebesar 4.260 watt. Namun yang perlu diingat bahwa energi listrik yang dihasilkan PLTS ini tidak 100% dapat digunakan. Karena selama masa transmisi dari panel surya hingga pada akhirnya ke beban atau alat elektronik, terdapat hingga 40% energi listrik yang hilang. Maka dari itu perlu adanya penambahan 40% daya listrik dari total daya yang digunakan. Jadi, secara matematika dapat ditulis seperti berikut. Total daya sama dengan daya rumah dibagi 100% kurang 40%. Sama dengan 4.260 watt dibagi 60%. Sama dengan 7.100 watt. Jadi total dayanya sebesar 7.100 watt. Untuk tabel kebutuhan dayanya bisa kita lihat di samping. Menentukan kebutuhan panel surya. Di Indonesia, proses fotovoltaik optimalnya hanya berlangsung 5 jam saja. Sehingga untuk menghitung banyaknya panel surya yang digunakan, dapat dengan cara berikut. Panel surya sama dengan total daya dibagi waktu optimal. Sama dengan 7.100 watt dibagi 5 jam. Hasilnya 1.420 watt peak. Jadi untuk mendapatkan daya yang diinginkan, perlu menggunakan panel surya 1.420 watt peak. Namun karena panel surya yang dijual di pasaran umumnya hanya 50 watt peak dan 100 watt peak, maka diambil saja yang 100 watt peak. Supaya lebih ringkas,
Sehingga 1420 watt peak dibagi 100 watt peak sama dengan 14,2 pcs. Sama dengan 15 pcs dibulatkan. Jadi total panel surya yang dibutuhkan sebanyak 15 pcs. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Ini untuk slide terakhir bisa dibacakan oleh Bang Muhammad Ridho. Nah, cara kerja PLTS sebenarnya cukup sederhana. Komponen utama dari PLTS terdiri atas sel fotovoltaik. Fungsinya untuk menangkapkan panas matahari yang bisa diubah menjadi energi listrik. Panas yang telah ditangkap oleh fotovoltaik akan digunakan untuk memanaskan cairan yang setelahnya akan berubah menjadi uap. Uap inilah yang akan dipanaskan dan menghasilkan listrik agar bisa berfungsi dengan maksimal. Ada beberapa komponen yang harus dimiliki oleh PLTS. Komponen pertama adalah sel surya yang menjadi komponen terpenting. Objek satu ini memiliki ukuran 10-15 cm dengan bentuk persegi. Komponen inilah mampu mengkonversikan energi surya menjadi energi listrik. Selain itu, dalam sistem PLTS juga ada komponen balance of system atau BOS, yaitu inverter, yang berfungsi untuk mengubah daya arus searah DC menjadi arus bolak-balik standar AC. Dan juga terdapat controller untuk mengatur arus secara yang ke baterai dan diambil dari baterai ke beban tujuan pengguna listrik kita. Baik, untuk persentase kami sudah siap. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh nanti komen di kolom komentar dengan nama dan NPM. Untuk Ibu Ramaniar, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kami, sehingga kami dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk teman-teman juga, terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari kelompok 3, mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam.